Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Irwan Agustria, NIM 055193816, UT Daerah atau UPJJB Batam. Baiklah, saya akan mengerjakan tugas 2 sesuai dari amanat soal, yaitu membuat mini project aplikasi pemesanan restoran berbasis Java. Adapun analisis dan perancangan aplikasi pemesanan restoran. Pendahuluannya adalah, pada tugas mini project ini, saya merancang sebuah aplikasi sederhana berbasis Java yang digunakan untuk simulasi sistem pemesanan restoran. Tujuan dibuat aplikasi ini yaitu untuk membantu proses pemesanan makanan agar lebih terstruktur dan memudahkan pelanggan maupun pihak restoran dalam melakukan transaksi. Adapun di kehidupan nyata, sistem seperti ini banyak digunakan pada restoran modern karena dapat membantu mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan pesanan, serta mempermudah proses perhitungan total pembayaran. Oleh karena itu, proyek ini akan diterapkan konsep dasar pemrograman berorientasi objek, seperti kelas, objek, inheritance, encapsulation, abstract class atau interface, array, serta penggunaan koleksi data seperti ArrayList. Yang nomor satu adalah kebutuhan sistem. Aplikasi yang dibuat memiliki beberapa fitur utama, yaitu 1. Menampilkan daftar menu restoran, 2. Menambahkan menu ke dalam pesanan pelanggan, 3. Menghitung total harga pesanan, 4. Menampilkan detail pesanan pelanggan, 5. Menghitung pembayaran, 6. Menampilkan struktur transaksi, 7. Menyimpan data pesanan menggunakan ArrayList, 8. Menggunakan konsep OOP secara lengkap. Adapun poin nomor 2, untuk implementasi konsep OOP, pada proyek ini terdapat beberapa konsep OOP yang diterapkan. Poin A, kelas dan objek. Kelas digunakan sebagai cetakan untuk membuat objek. Contoh kelas, poin pertama menu, poin kedua pelanggan, poin ketiga pesanan, poin keempat restoran. Sedangkan objek merupakan hasil pembuatan dari kelas tersebut. Contoh bisa dilihat setelah kita implementasikan ke aplikasi Java, seperti yang saya screenshot ini, seperti itulah tampilan setelah diaplikasikan ke program Java. Pada contoh di atas, objek pelanggan 1 dibuat dari kelas pelanggan. Penggunaan objek membuat program menjadi lebih rapi dan mudah dikembangkan. Poin B adalah encapsulation. Encapsulation digunakan untuk melindungi data agar dapat diakses langsung dari luar kelas. Contohnya seperti screenshotan aplikasi Java. Seperti itulah kalau kita input di program Java. Data dibuat private lalu diakses melalui metode getter dan setter. Seperti screenshot yang saya tampilkan di layar. Seperti itulah kalau diinput di aplikasi Java. Keuntungan penggunaan encapsulation adalah poin pertama, data lebih aman. Poin kedua, mengurangi kesalahan manipulasi data. Poin ketiga adalah program lebih terstruktur. Yang selanjutnya adalah poin C, inheritance. Inheritance digunakan agar suatu kelas dapat mewarisi sifat dari kelas lain. Contoh, kelas induk seperti yang tertera di layar, seperti itulah kalau kita masukkan di aplikasi Java. Kelas turunan sama seperti yang tampil di layar hasil screenshotan dari aplikasi Java. Penjelasannya adalah kelas makanan dan minuman memiliki atribut dasar dari menu seperti poin 1, nama, poin 2, harga, poin 3, kode. Dengan inheritance, penulisan kode menjadi lebih hemat karena tidak perlu menulis ulang atribut yang sama. Oke, selanjutnya poin yang D, abstract class. Abstract class digunakan sebagai kerangka dasar. Contohnya seperti yang tertera di layar,
hasil inputan dari program Java. Terus poin kedua, yang keduanya, lalu kelas pesanan dan mengimplementasikan seperti yang tampil di layar juga. Seperti itulah kalau kita masukkan di aplikasi Java. Tujuannya agar setiap transaksi memiliki proses perhitungan total. Dan yang selanjutnya adalah interface. Interface digunakan untuk menentukan perilaku yang dimiliki kelas tertentu. Contoh seperti yang tampil di layar, ini adalah hasil screenshot dari aplikasi Java. Terus yang keduanya kelas, sama seperti hasil screenshot yang dari aplikasi Java. Dengan demikian, kelas pesanan wajib memiliki fungsi stroke, buka kurung, dan tutup kurung. Dan yang nomor 3 adalah penggunaan array list. Pada aplikasi ini digunakan array list untuk menyimpan data pesanan. Contoh seperti screenshotan pada aplikasi Java yang saya tampilkan di layar ini. Alasannya menggunakan array list adalah 1. Ukuran data fleksibel, 2. Tidak perlu menentukan jumlah data sejak awal, 3. Mudah menambah dan menghapus data. Adapun contohnya untuk menambah data ialah seperti screenshotan layar pada aplikasi Java yang saya tampilkan di layar. Contoh mengambil data seperti screenshotan aplikasi Java yang saya tampilkan di layar. Pada sistem restoran, jumlah pesanan pelanggan tidak dapat dipastikan sehingga array list lebih cocok dibanding array biasa. Dan yang nomor 4 adalah struktur kelas program. Berikut struktur kelas yang dirancang, yaitu poin pertama kelas menu. Atributnya adalah kode menu, poin kedua nama menu, poin ketiga harga. Dan metodenya adalah poin pertama tampil menu, buka kurung, tutup kurung. Adapun fungsinya adalah untuk menyimpan data menu restoran. Poin kedua adalah kelas makanan. Turunan dari kelas menu digunakan khusus menyimpan data makanan. Contoh, poin 1 nasi goreng, poin 2 ayam geprek, poin 3 mie goreng. Terus selanjutnya kelas pelanggan. Adapun atributnya adalah poin 1 nama pelanggan, poin 2 nomor meja. Adapun metodenya yaitu input data, buka kurung, tutup kurung. Fungsinya adalah menyimpan identitas pelanggan. Dan selanjutnya kelas pesanan. Adapun atributnya adalah poin 1 daftar pesanan, poin 2 total harga. Adapun metode yang dipakai, poin pertama tambah pesanan, buka kurung, tutup kurung. Poin kedua hitung total, buka kurung, tutup kurung. Poin ketiga cetak struk, buka kurung, tutup kurung. Fungsinya adalah mengelola transaksi pelanggan. Nomor 5 adalah alur kerja program. Berikut adalah alur kerja aplikasi. Langkah 1, program dijalankan. Langkah 2, program menampilkan daftar menu. Contoh seperti yang kita input di aplikasi Java dan saya screenshot ke layar yang tampil sekarang ini. Seperti itulah contohnya daftar menu, 1 nasi goreng sama dengan 20.000, 2 ayam geprek sama dengan 25.000, 3 mie ayam sama dengan 18.000. Adapun untuk minumannya 4 es teh 5.000, 5 jus jeruk 10.000. Dan langkah ketiga adalah pelanggan memilih menu. Misalnya poin 1 nasi goreng, poin 2 es teh. Langkah keempat pesanan masuk ke array list. Langkah kelima yaitu sistem menghitung total. Seperti yang tampil di layar ini adalah hasil screenshotan dari aplikasi Java. Seperti inilah contohnya sistem menghitung total semuanya. Nasi goreng 20.000, es teh 5.000, total 25.000. Dan langkah keenam adalah pelanggan melakukan pembayaran. Misalnya seperti yang tampil di layar ini dari hasil screenshotan aplikasi Java. Bayar sama dengan 50.000. Langkah 7 adalah sistem menghitung kembalian. Dan seperti yang tampil di layar ini yaitu kembalian 25.000. Dan langkah 8 adalah program menampilkan struk. Setelah semua yang dilalui, langkah ke-8-nya yaitu program menampilkan struk. Adapun contohnya seperti yang tertera di layar ini hasil screenshotan aplikasi Java. Semua yang ada di sini adalah langkah terakhir untuk menampilkan struk.
Adapun yang di atas ini struktur pembayaran, pelanggan Budi, pesanan nasi goreng 20.000, ST 5.000, total 25.000, bayar 50.000, kembali 25.000. 6. Keunggulan program. Beberapa kelebihan program yang dibuat: A. Mudah digunakan. Tampilan sederhana sehingga mudah dipahami. B. Data lebih terstruktur. Data dipisahkan ke beberapa kelas. C. Memanfaatkan konsep OOP. Program lebih rapi dan mudah dikembangkan. Dan D. Dapat dikembangkan lagi. Misalnya, kalau kita mau mengembangkan lagi, kita bisa menambah poin 1, login admin. Poin 2, database MySQL. Poin 3, sistem diskon. Poin 4, laporan penjualan. Poin 5, fitur member. Poin 6, pembayaran digital. Dan dari semua yang saya jelaskan di atas, kita sampailah di kesimpulan dalam mini project ini. Adapun kesimpulan saya berdasarkan perancang mini project ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Java dengan konsep OOP sangat membantu dalam membangun aplikasi yang lebih terstruktur. Penggunaan kelas, objek, inheritance, encapsulation, abstract class, interface, serta array list membuat program menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Melalui proyek ini, saya juga memahami bahwa konsep OOP bukan hanya teori, tetapi sangat berguna dalam membuat sistem yang mendekati kebutuhan dunia nyata. Sistem pemesanan restoran merupakan contoh penerapan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang besar. Dengan adanya mini project ini, saya menjadi lebih memahami bagaimana cara menghubungkan konsep dasar Java dengan implementasi program yang nyata. Demikianlah presentasi saya untuk tugas pemrograman berbasis desktop. Kalau ada salah-salah, ada kurangnya, mohon dimaafkan. Saya baru belajar. Mohon bimbingan untuk lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.